Mereka adalah sidat. Sepintas, hewan ini mirip dengan belut. Meskipun memiliki kemiripan, keduanya adalah jenis ikan yang berbeda. Bentuk tubuh ikan sidat membulat dan ekornya pipih, sedangkan belut cenderung memiliki bentuk tubuh yang pipih dengan ekor yang meruncing. Ikan sidat memiliki sirip, dan belut biasanya tidak memiliki sirip. Adapun struktur tulang belut cenderung lebih rumit, sedangkan ikan sidat tulangnya rapi. Struktur ini yang membuat ikan sidat bisa dipotong filet. Ikan sidat mampu hidup di dua jenis perairan, baik itu asin maupun tawar. Mereka membutuhkan lingkungan dengan air mengalir untuk bertahan hidup. Sementara belut biasanya hidup di perairan tawar dengan kondisi geografis yang berlumpur, seperti rawa dan persawahan. Beternak sidat adalah sesuatu yang umum di Jepang dan Korea. Di kedua negara ini, daging sidat sangat dihargai dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ini adalah peternakan sidat di Jepang, terletak di kota Saiki, Prefektur Oita. Dan ini adalah peternakan sidat yang berada di Gyeongsang Utara, Korea Selatan. Proses budidaya sidat di kedua tempat ini memiliki kesamaan, yaitu mereka tidak menggunakan obat-obatan kimia seperti hormon dan antibiotik dalam membesarkan sidat mereka. Sidat yang umum dijual dan disajikan di restoran bukanlah sidat dewasa, melainkan merupakan sidat muda. Sejatinya, sidat akan mencapai kedewasaan saat berusia antara 3 sampai 7 tahun. Namun di Korea dan Jepang, sidat akan dipanen saat berusia 7 bulan sampai 1 tahun. Alasan kenapa sidat dipanen saat usia muda adalah karena tekstur dan rasa. Karena jika sidat sudah berusia lebih dari 1,5 tahun, maka dagingnya cenderung alot, tidak gurih dan amis. Selain itu, tentunya biaya produksi juga akan meningkat. Proses budidaya sidat dimulai dengan persiapan benih. Di Jepang dan Korea, tidak ada peternakan yang mampu membiarkan benih sidat secara efisien di penangkaran. Jadi, peternak sangat bergantung pada penyedia benih sidat untuk membudidayakannya. Ini adalah bayi sidat. Mereka merupakan benih sidat yang disebut sidat kaca. Mereka ditangkap di alam liar oleh para nelayan atau dikembangkan dengan inseminasi buatan oleh Dinas Perikanan setempat. Inilah sidat yang akan dibesarkan oleh para peternak. Untuk membesarkan sidat sebanyak ini, para peternak harus memberikan perhatian terus-menerus. 2-3 kali sehari, sidat harus diberi makan dengan pakan khusus. Pakan sidat yang digunakan di sini terbuat dari campuran antara tepung ikan, tepung gandum, bungkil kedelai, dan minyak ikan. Sesekali, peternak juga menambahkan daging udang dan ikan dalam campuran pakan yang diberikan. Air yang digunakan untuk budidaya sidat harus merupakan air yang bersih. Bahkan Yamada Suisan, salah satu peternakan sidat di Prefektur Oita, Jepang, menggunakan mata air yang dapat diminum dari pegunungan Kirishima untuk budidaya sidat mereka. Kualitas air sangat penting karena menentukan hasil akhir dari daging sidat. Jika sidat dibudidayakan dengan air yang kotor atau tercemar,
maka daging sidat yang dihasilkan juga kualitasnya akan turun. Biasanya cenderung amis dan tidak gurih. Di sini, peternakan sidat dijalankan dengan teknologi modern. Semua kebutuhan untuk membesarkan sidat seperti pengatur suhu air, filter air, dan mesin untuk sirkulasi air tersedia lengkap dan dijalankan dengan tenaga otomatis. Pengatur suhu, filter, dan mesin sirkulasi air merupakan elemen penting dalam budidaya sidat. Semuanya merupakan kebutuhan mendasar, yaitu memastikan agar air tetap berada dalam suhu yang ideal dan tetap bersih, sehingga sidat dapat tumbuh dengan baik. Ini adalah sidat yang berusia sekitar 1 tahun dan siap untuk dipanen. Setelah dipanen, sidat akan disortir dan dikelompokkan berdasarkan ukuran. Jumlah rata-rata produksi tahunan dari peternakan sidat di Jepang berada pada kisaran 20.000 ton per tahun. Sedangkan di Korea, jumlah rata-rata produksi dari peternakan sidat adalah 15.000 ton per tahun. Jumlah ini belum termasuk produksi sidat yang ditangkap dari alam oleh para nelayan atau pemancing. Sebagian sidat yang dipanen di Jepang dan Korea akan langsung dikirim ke rumah-rumah makan dan pasar-pasar dalam bentuk sidat segar. Sebagian lagi diolah langsung di peternakan. Biasanya pengolahan ini dilakukan di tempat yang bersebelahan dengan peternakan. Ini adalah proses pengolahan daging sidat pada peternakan di prefektur Oita, Jepang. Dan ini adalah pengolahan daging sidat pada peternakan Gyeongsang di Korea. Di kedua peternakan ini, sebagian sidat hasil panen akan dibersihkan, dibumbui, dan dipanggang. Tidak ada pengawet yang digunakan dalam proses ini. Setelah melewati semua proses, daging sidat akan dikemas untuk kemudian dikirim ke toko-toko penjual makanan, dan semua hanya dikhususkan untuk pasar lokal. Di Indonesia, budidaya sidat juga sudah cukup berkembang, seperti yang terdapat di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kedung Rejo, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan juga peternakan sidat milik PT Laju Banyu Semesta atau Sidat Labas yang berlokasi di Cipucung, Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang sudah beroperasi sejak tahun 2011. Rata-rata peternak sidat Indonesia tertarik untuk membudidayakan sidat adalah karena tingkat kompetisi yang masih rendah, sedangkan nilai jualnya terbilang sangat tinggi, terlebih lagi jika ditujukan untuk pasar ekspor. Bagaimana menurut Anda tentang budidaya dan pemrosesan sidat dalam video ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan saya akan sangat senang untuk membacanya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.